Shalom, selamat pagi. Sampai jumpa kembali adik-adik di ibadah online kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020. Semoga semua adik-adik tetap dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini kita masih tetap bersuka cita dan kita masih punya kesempatan bertatap muka secara online melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita buka hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita bersatu membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita dan pikiran kita untuk ibadah online kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini kami boleh tetap dalam keadaan sehat, kami tetap beroleh berkat karena kasih anugerah Tuhan yang terus bergumul bersama kami melalui hari demi hari di tengah maraknya COVID-19 ini. Tuhan tetap ada berjalan bersama dengan kami. Terkhusus pada minggu pagi ini Tuhan, kami boleh kembali berjumpa secara online melalui ibadah Pelkat PT ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersekutu, berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya Engkau boleh berikan hadirat-Mu yang kudus tengah-tengah kami, sehingga kami boleh mengawali ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti bersama dengan Kak Arni, bersama dengan adik-adik Pelkat PT GPIB Galilea Cilacap, sehingga kasih karunia Tuhan boleh terpancar dalam kehidupan kami hari lepas hari dan iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup kekal selama-lamanya. Amin. Teman-teman yang kakak kasihi dan juga tentu Tuhan Yesus kasihi, 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11 akan menjadi bahan bacaan Alkitab yang akan kita sama-sama merenungkan pada hari Minggu ini. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-11. Sudah dapat? Kalau sudah, mari kita membiarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersatu di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, seperti Alkitab yang terbuka di hadapan kami, tolonglah kami teruna-terunamu untuk akhirnya juga punya hati yang terbuka untuk kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Sehingga akhirnya kami pun ditolong untuk menjadi
surat-surat Kristus yang terbuka, kitab yang terbuka di hadapan sesama kami lewat tingkah laku kami sehari-hari sebagai teruna-terunamu. Tolong kami ya Tuhan, dalam Kristus kami memohon. Amin. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan membacanya pada kesempatan kali ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap kita yang memelihara dan juga melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rendah hati. Kata-kata ini mungkin gak asing lagi ya di telinga teman-teman. Karena kakak-kakak PT sudah mengingatkan teman-teman kalau rendah hati katanya adalah sikap hidup orang Kristen. Tapi bukan cuma di PT. Teman-teman sejak PA mungkin sudah diajarkan oleh kakak-kakak PA kalau rendah hati adalah sikap hidup yang dikehendaki oleh Tuhan katanya. Kalau kita rendah hati, itu berarti kita meneladani Tuhan Yesus yang juga rendah hati. Tapi seiring berjalannya dengan waktu ketika teman-teman sudah mulai punya pengalaman berorganisasi di sekolah misalnya, ikut OSIS, ikut panitia tertentu, atau mungkin juga ikut lomba di sekolah dan juga menang karena lomba tersebut, teman-teman mulai bertanya, apakah kalau seseorang disebut rendah hati, aku disebut rendah hati, aku tidak boleh sama sekali untuk berbangga terhadap hasil kerja kerasku, Kak? Kalau aku ikut lomba misalnya, Kak, dan aku mati-matian belajar sampai begadang bahkan sampai sakit, dan aku menang di lomba tersebut, apakah aku nggak boleh berbangga karena aku menang di lomba tersebut? Karena aku katanya diminta untuk rendah hati. Atau kalau misalnya aku saat ini belajar usaha mati-matian di tengah-tengah situasi yang sulit karena pandemi ini, harus sekolah online, harus ngerjain tugas ini dan itu, dan akhirnya aku mendapatkan raport yang baik di bulan Desember nanti. Apakah aku nggak boleh berbagi sukacita, Kak, kalau aku disebut rendah hati? Aku nggak boleh berbagi sukacita kepada orang tuaku kalau, "Pa, Ma, aku berhasil loh mengerjakan semester ini dengan baik dan aku mendapatkan nilai yang baik, raport yang baik karena kerja keras itu." Bukankah bangga terhadap apa yang sudah kita kerjakan adalah sesuatu yang wajar? Karena
Toh yang kita banggakan adalah kerja keras kita. Toh yang kita banggakan adalah usaha kita yang sudah maksimal, yang sudah dengan sebaik-baiknya, yang sudah totalitas untuk mengerjakan ini dan itu. Sama halnya dengan Paulus ketika kita membaca teks pada saat ini. Paulus pun berbangga kok terhadap pelayanan yang udah ia kerjakan. Ia menyebut jemaat sebagai buah pelayanan dari apa yang selama ini ia kerjakan. Jadi dalam teks kita saat ini, Paulus mengakui bahwa dirinya telah kerja keras, dirinya telah berkorban, dirinya telah melakukan pelayanan dengan maksimal, sampai akhirnya dianugerahkan kepadanya buah pelayanan yang baik, yaitu jemaat itu sendiri. Tapi Paulus tidak hanya menekankan bagian ini. Paulus sadar betul bahwa bagian yang ini, kerja keras Paulus, usaha Paulus, sampai dengan hasil yang kemudian ia hasilkan dari kerja keras tersebut, terjadi tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut sebagai anugerah Tuhan. Apa yang disebut sebagai kemampuan yang daripada Tuhan, kesanggupan yang daripada Tuhan. Sebagaimana yang dapat kita temukan di ayat yang kelima. Kata Paulus, dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi dalam rasa bangga Paulus ya mengakui bahwa ia bangga karena selama ini telah dapat mengerjakan segala pelayanan dengan baik, dengan maksimal, telah berkorban bagi pelayanan yang ia kerjakan. Dan Paulus pun berbangga karena jemaat yang bertumbuh oleh karena pelayanan tersebut. Tapi itu semua terjadi tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Itu terjadi tidak terlepas dari anugerah Tuhan yang memampukan Paulus untuk mengerjakan itu semua. Kesadaran akan anugerah Tuhan ini membuat Paulus akhirnya tidak berorientasi atau tidak berfokus hanya pada hasil dari pelayanan itu sendiri. Tapi yang terpenting bagi Paulus adalah proses yang di dalamnya Tuhan ada bersama-sama dengannya. Proses yang di dalamnya Tuhan terus memampukan, Tuhan terus menguatkan, Tuhan terus memberi kesanggupan bagi Paulus untuk mengerjakan pelayanannya. Kesadaran seperti ini penting teman-teman untuk juga kita miliki. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan sampai dengan saat ini semata-mata adalah anugerah Tuhan. Dan dapat kita kerjakan juga semata-mata karena campur tangan Tuhan. Dengan kesadaran ini, ketika kita mau berbangga terhadap usaha kita, ketika kita mau berbangga terhadap kerja keras kita, kita punya rasa bangga yang sewajarnya. Bukan rasa bangga yang berlebihan, yang kemudian membuat kita angkuh, sombong, atau membuat kita lupa diri. Bahkan lebih lagi, lupa Tuhan. Tapi kesadaran bahwa segala sesuatu yang aku kerjakan, ya, itu semua ada usahaku, ada upayaku untuk mengerjakan itu secara maksimal. Tapi bukan cuma itu. Di samping itu juga ada campur tangan Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang memampukanku. Ada anugerah Tuhan yang menyanggupkanku. Itu membuat akhirnya aku dapat menyadari bahwa siapakah aku ini tanpa Tuhan yang terus berada bersamaku, yang terus berada bersama aku dalam setiap proses yang aku jalani. Sampai-sampai aku akhirnya dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik dan dengan maksimal. Bukankah ketika aku sekolah, bukankah ketika aku akhirnya dapat memperoleh raport yang baik, itu semata-mata juga karena Tuhan terus juga memberikan aku semangat lewat orang tua, lewat teman-teman. Ketika waktu itu aku juga pernah jenuh, aku juga pernah letih mengerjakan segala sesuatunya ini. Bukankah ketika aku ikut lomba dan akhirnya mulai pesimis, tapi Tuhan menguatkanku, meyakinkanku bahwa aku dapat mengerjakan itu semua. Itu bukankah sebuah anugerah juga yang menolongku untuk akhirnya dapat lebih maksimal lagi dalam bekerja keras dan mempersiapkan lomba yang akan aku sambut, yang akan aku kerjakan nantinya. Atau ketika misalnya aku join dalam panitia tertentu
dalam OSIS misalnya mempersiapkan acara tertentu. Dan aku pernah waktu itu Kak, di titik dimana aku mulai mau keluar dari panitia. Tapi Tuhan waktu itu anugerahkan teman-temanku yang mulai bujuk aku, mulai semangatin aku lagi. Dan akhirnya aku dapat mengerjakan itu semua dengan baik. Bukankah itu juga semua adalah bagian dari anugerah Tuhan? Jadi dengan kesadaran bahwa semua yang kita kerjakan adalah anugerah Tuhan, kita akhirnya dapat menyadari bahwa ya, kita memang berjuang. Kita memang bekerja keras. Kita memang berusaha semaksimal mungkin. Tapi usaha kita, kerja keras kita, mungkin menjadi sesuatu yang sia-sia tanpa Tuhan yang menyanggupkan kita. Mungkin menjadi sesuatu yang sia-sia karena aku waktu itu kalau hanya bertumpu pada usaha kerasku, aku bisa aja kemudian mundur dan tidak melanjutkan perjuangan ini. Tapi karena Tuhan yang terus memampukanku, aku akhirnya terus maju, terus berusaha untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepadaku dengan maksimal, studiku, pelayananku, kepanitiaan yang Tuhan anugerahkan, ataupun lainnya. Itu semua aku dapat kerjakan secara maksimal karena Tuhan bersama-sama denganku dalam setiap prosesnya. Dengan kesadaran ini, kita akhirnya dapat berbangga, tapi berbangga di dalam Tuhan yang menganugerahkan segala sesuatunya bagi setiap kita. Jadi teman-teman, selamat berbangga terhadap apa yang menjadi usaha, apa yang menjadi hasil dari kerja keras teman-teman. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan juga turut campur tangan di dalamnya. Ada anugerah Tuhan di balik setiap usaha dan kerja keras teman-teman. Untuk itu, jangan lupa diri, jangan lupa teman, terlebih lagi jangan lupa Tuhan. Amin. Adik-adik PKPT, mari kita persiapkan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami boleh menerima firman Tuhan yang indah ini melalui Karni. Biarlah firman ini semakin menguatkan hati dan pikiran kami, serta menguatkan iman kami, dalam kami boleh melangkah dalam kehidupan kami. Sekalipun dengan keterbatasan keadaan negara dan masa ini, Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19, Tuhan tetap menyertai langkah kami, sehingga sukacita kami Tuhan, semua itu hanya untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau berkati pemerintahan pusat dan daerah, baik Bapak Presiden, Wakil Presiden dan jajaran menteri, beserta dengan semua orang yang bekerja di pemerintahan, di mana anak-anak Tuhan Engkau tempatkan di masing-masing lini pemerintahan, sehingga mereka bisa bekerja untuk menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Berkati mereka kesehatan, hikmah, dan kebijaksanaan untuk melakukan hal yang terbaik bagi kami bangsa dan negara ini Tuhan. Khususnya untuk pemerintah Kabupaten Cilacap ini Tuhan, juga Tuhan berkati. Saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 begitu berdampak terluas di wilayah Kabupaten Cilacap. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran pemerintahan daerah yang ada di Cilacap, sehingga mereka boleh tetap sehat, mereka tetap bijaksana, mereka tetap menemukan cara yang terbaik untuk kami boleh terhindar, boleh kami melewatkan masa pandemi COVID-19 ini dengan baik, sehingga kesejahteraan warga Cilacap Tuhan boleh kami rasakan karena kasih anugerah Tuhan. Berkati mereka Tuhan, anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan Kabupaten Cilacap ini, sehingga dengan hati sukacita dan penuh kasih membantu pimpinan-pimpinan mereka maupun rekan-rekan sekerja mereka untuk membangun wilayah Kabupaten Cilacap ini menjadi lebih baik dan berdamai sejahtera. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja kami GPIB Galilea Cilacap. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kami kekuatan untuk melewati pandemi COVID-19 ini melalui ibadah online maupun bertatap muka langsung. Tuhan berikan kami kesempatan memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama, baik secara online maupun beribadah langsung. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Pendeta dan keluarga, majelis presbiter,
baik diaken maupun penatua beserta dengan keluarga mereka masing-masing, organis, pro kantor. Juga Tuhan berkati juga pekerja atau karyawan kantor gereja. Kiranya Engkau jamah mereka satu persatu dengan kesehatan dan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga dalam keseharian mereka boleh memberikan pelayanan yang luar biasa bagi kami jemaatnya. Walaupun kami terhalang karena COVID-19 ini tidak bisa beribadah, tapi melalui pelayanan mereka Tuhan, kami semakin dikuatkan. Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kami. Tuhan selalu bersama dengan kami, sehingga kami tidak hilang pengharapan. Karena pengharapan kami akan Tuhan sungguh sangat besar, sehingga dalam masa kesulitan ini Tuhan, kami percaya Tuhan berjalan bersama kami melewati. Berkati masing-masing pekat, komisi-komisi, dan juga Tuhan berkati sehingga apapun yang saat ini mereka juga upayakan untuk boleh bersekutu dengan masing-masing pekat di GPIB Galilea ini Tuhan. Kiranya diberi kemudahan, diberikan kedamaian, dan juga diberikan sukacita yang luar biasa, sehingga dalam ibadah kami terhadap Tuhan Yesus boleh tetap berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami serahkan gereja GPIB Galilea Cilacap ini, baik yang di Jalan Pisang maupun di Rinjani, ke dalam tangan kuasa Tuhan, sehingga keberadaan gereja kami dan juga kami sebagai jemaatnya bisa memberikan berkat yang luar biasa bagi warga sekitar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan semua itu hanya untuk puji dan kehormat nama Tuhan saja. Bapa dalam surga, kami berdoa juga untuk Pekat PT yang saat ini kami masih melakukan ibadah online. Kami bersukacita Tuhan, di tengah kesederhanaan ibadah ini Tuhan tetap memberikan kami damai sejahtera dan sukacita. Firman yang boleh kami dengar setiap minggu menguatkan hati kami, menguatkan rasa kasih sayang kami antar teman Pekat PT, adik Pekat PT, dan kakak pelayan PT, sehingga kami semakin dikuatkan Tuhan. Kiranya nanti kami boleh beribadah secara langsung, Tuhan juga memberikan sukacita yang luar biasa, sama dengan apa yang saat ini kami rasakan, atau mungkin lebih dari apa yang kami rasakan, sehingga kasih persaudaraan kami sebagai Pekat PT Tuhan di gereja GPIB Galilea ini Tuhan boleh kami rasakan, dan boleh kami menjadi berkat bagi warga sekitar, teman sekitar, atau juga keluarga kami. Biarlah anak-anak PKPT ini Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, sehingga kedepannya kami melangkah terus dalam terang Kristus, berpengharapan akan Engkau. Sekalipun anak-anak PKPT ini Tuhan harus sekolah di rumah, bekerja di rumah, kami yakin dan percaya mereka mampu memberikan yang terbaik bagi sekolah maupun orang tua melalui prestasi mereka. Beri mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan juga beri mereka kesejahteraan, damai sejahtera yang daripadamu saja, supaya bersuka cita dan terus melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di atas semua itu Tuhan ampunkan segala dosa kami Tuhan. Biarlah kasih Tuhan terus bekerja luar biasa bagi kami, sehingga kami layak untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biar doa ini kami alaskan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Ikhwan kembali ingatkan untuk persembahan ibadah Pekat PT pada pagi hari ini boleh adik-adik Pekat PT titipkan kepada orang tua untuk disatukan dengan persembahan keluarga, untuk disalurkan lagi melalui kantor gereja. Biarlah persembahan ini menjadi alat untuk kerajaan Allah, untuk menjadi berkat bagi gereja dan juga jemaat. Sebelum kita akhiri, kita menyanyi dari Gita Bakti 245, Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan, bait yang pertama dan kedua.
Kita berdoa bagi persembahan kita sekaligus berdoa juga untuk menutup ibadah ini. Kita berdoa. Tuhan, siapakah kami sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami saat ini? Semata-mata karena pemeliharaan Tuhan bagi kami teruna-turunamu. Untuk itu kami mau mempersembahkan persembahan yang kami berikan lewat orang tua kami, lewat kantong-kantong persembahan di keluarga kami, atau lewat berbagai fasilitas yang Tuhan anugerahkan. Kami mau menyerahkan ini untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan saja. Tuhan pakai setiap orang yang mengelolanya supaya akhirnya dapat mengelolanya dengan baik untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan juga terlebih pakai diri kami untuk akhirnya juga boleh jadi berkat, bukan jadi batu sandungan bagi orang lain. Kami bersyukur sudah diajarkan untuk bagaimana berbangga sewajarnya. Berbangga dalam kesadaran bahwa hidup kami tidak dapat lepas dari campur tangan Tuhan. Tidak dapat lepas dari kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sehingga akhirnya ketika kami pun berbangga terhadap apa yang telah kami tempuh, apa yang telah kami usahakan, kami tidak lupa diri, apalagi lupa Tuhan. Kami terus sadar bahwa Tuhanlah yang di dalamnya memampukan kami. Di dalam setiap proses yang kami kerjakan, di balik usaha-usaha kami, Tuhan ada di dalamnya. Teruslah berjalan bersama dengan kami Tuhan, dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian, sekarang dan selamanya. Amin. 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 Ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk partisipasi adik-adik PKPT. Terima kasih untuk Kak Arli yang sudah membagikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi penguat bagi hati kami, iman kami dalam kami menghadapi keseharian kami. Dan jangan lupa Kak Ivon ingatkan kembali, dimanapun adik-adik PKPT berada, untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan juga tetap memakai masker ketika berpergian ataupun harus keluar rumah. Walaupun harus tetap sekolah di rumah, tetap perhatikan protokol kesehatan. Sampai jumpa kita di ibadah online kita minggu depan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.